Halo, assalamualaikum. Selamat datang di vlog saya. Tiap hari kita mengemas telur seperti ini, dan telur ini adalah telur fertil yang kita kirim. Dan kali ini kita kirim ke Jakarta. Tidak setiap hari kita bisa memvideokannya, teman-teman. Ini kiriman ke Jakarta, kita kirim 200 butir, tapi kita tambah nanti sekitar 20 butiran untuk siapa tahu ada pecah di samping-samping. Biasanya di samping ada yang pecah gitu, kaca-kacaan itu. Dan ini kita pakai JNT dan COD ya, bayar di tempat untuk ongkos kirimnya. Telur biasanya lampu saya hidupkan. Nah, setelah dihidupkan, aktivitas mereka semakin luar biasa. Ini baru saya hidupkan ketika menyalakan kamera ini. Ini udah ada kawin 1, ada 2, ada 3, ada 4, ada 5, ada 6, 7, 8. Ini aktivitas mereka selalu tinggi. Ini sudah dibuktikan kemarin, tidak dibuktikan. Nah, ini aplikasi dari teori kemarin bahwa cahaya itu sangat penting sekali buat kehidupan. Baik itu manusia, baik itu unggas, ataupun apa aja. Bahkan sampai di akuarium, teman-teman suka di akuarium sekarang menggunakan tanaman-tanaman di dalam. Jadi mereka juga membutuhkan sinar-sinar tertentu untuk hidupnya. Jadi tidak bisa hidup tanpa lampu atau dengan cahaya tertentu yang memang dibutuhkan oleh hewan atau makhluk hidup lainnya. Jadi packingnya seperti ini, teman-teman. Ini nanti akan tingkat 4 ya, karena biar aman. Kemarin ada yang pecah itu biasanya di kurirnya. Jadi teman-teman yang order telur fertil kita kalau bisa ambil aja di kantor JNT atau JNE terdekat ya. Jadi tidak usah nunggu kurir. Kurir biasanya pakai motor dan asal naruhnya asal-asalan gitu. Tapi kalau di kantornya biasanya mereka menggunakan mobil dan aman di kantor untuk sortir. Yang bermasalah di kurirnya biasanya. Jadi kalau bisa diambil di tempat, kalau mungkin memungkinkan atau teman-teman punya waktu. Ini sudah mulai bunyi-bunyi bising. Audio saya matikan biar tidak kena banned video saya. Burungnya sudah aktivitas tinggi ini, teman-teman. Makannya semakin lahap, kawinnya banyak. Kawinnya berkali-kali. Dan suaranya saling saut-sautan. Wah, ini luar biasa. Jadi memang aktivitas pagi seperti ini, lampu saya hidupkan sekitar 15 menit sampai dengan 1 jam sambil saya mensortir telur ini. Saya sortir sendiri karena kalau yang disortir orang saya biasanya banyak kelewatan ya, banyak telur yang tidak bagus dimasukkan. Biasanya telur yang bagus kita taruh di samping-samping kayak gini dan akan kita masak biasanya, atau kita akan tetaskan sendiri. Jadi kayak telur kayak gini, teman-teman. Misalkan telur kayak terlalu besar misalkan, kayak lonjong kayak gini, teksturnya nggak jelas kayak gini, lalu tekstur yang kayak gini kan tipis-tipis sekali kan ini. Nah, ini kita tetaskan sendiri aja, tidak perlu kita kirim karena saya takutnya nanti di pengiriman jadi bermasalah. Jadi akan kita tetaskan dan jadi juga. Jadi teman-teman kalau mau menetaskan pas bulan-bulan ini segera, karena ini nanti kalau mendatang di bulan Ramadan pas ya, 1 bulan 2 bulan bertelur-telurnya, dan itu pas waktunya untuk panen telur karena bulan Hari Raya Idul Fitri ya. Jadi segera yang belum beternak ini bisa dimulai sekarang untuk beli bibitnya, karena memang pas musimnya, atau mungkin yang sudah punya tapi diperbanyak, ini waktunya momentum yang pas buat kawan-kawan untuk memperbanyak puyuhnya atau ternaknya. Dari saya teman-teman, kalau misalnya diterima di tempat, lalu ada yang misalnya yang pecah 1, akhirnya karena mengirimnya bisa 1 sampai 4 hari, akhirnya agak bau dan terkena di samping-sampingnya, itu nggak perlu dicuci, karena dicuci nanti ya tergantung airnya. Kalau airnya dingin sekali kan dia melampaui batas, jadi telur itu bisa mati karena suhu yang terlalu dingin dan suhu yang terlalu panas. Jadi nggak mungkin telur ini tersiram air panas lalu bisa ditetaskan, nggak mungkin karena udah matang di dalam. Jadi memang nggak bisa di suhu tertentu. Jadi ketika misalkan ada kotoran atau apa, nggak perlu dicuci dengan air, tapi cukup dilap dengan tisu, atau mungkin nggak usah dilap juga nggak apa-apa, asal ditaruh di inkubator, nanti akan kering sendiri dan baunya akan hilang sendiri. Karena inkubator itu panas dan akhirnya bau atau sisa-sisa yang pada nempel akan hilang sendiri. Semoga reviewnya bermanfaat, karena memang cara membungkusnya seperti itu dan merawat telur dari pertama kali sampai akan kita masukkan di inkubator. Jadi suhunya harus terjaga dengan baik, jangan kepanasan, jangan kedinginan. Suhu yang di kandang ini, kandang closed house ini, kalau kita lihat mana meterannya. Oh, ini. Nah,
Dia di suhu 30,8. Ini 30,8 ini kipasnya saya turunin, saya pelankan karena bising, nanti saya keraskan. Jadi di ruangan ini saya atur suhunya 27,5. Jadi supaya telurnya terjaga, burungnya juga terjaga, dan awet telurnya untuk bisa ditetaskan, bisa disimpan 1 sampai 4 hari. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, jangan lupa tombol lonceng dihidupkan untuk selalu mengikuti video-video kita, karena kita akan update selalu video-videonya mengenai peternakan khususnya tentang puyuh. Salam sukses ternak Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.